segenap jemaah itu. Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak walam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu-lah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, Pujilah kiranya Tuhan Allah-Mu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya, mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan,
seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan. Kali ini dari pasal terakhir kitab 1 Tawari, yaitu 1 Tawari 29, mengenai persembahan Daud bagi Tuhan. Daud memberi contoh mengenai mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hal ini dicatat agar orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel tergerak hatinya juga mendukung pembangunan Bait Allah dengan apa yang mereka punya. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan. Daud berbicara kepada segenap pembesar Israel, lalu ia juga berbicara kepada segenap penduduk Israel. Fokus pembicaraannya adalah mendukung pembangunan bait suci dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Karena cinta akan rumah Tuhan, maka secara pribadi Daud memberi yang terbaik yang dia punya. Lalu dia mengajak, menantang para pemimpin dan seluruh umat Israel juga memberi yang terbaik untuk pembangunan Bait Allah. Alasan Daud mengapa pembangunan ini harus didukung karena Salomo masih muda, kurang berpengalaman, tidak mampu memikul tanggung jawab sendiri. Sehingga Daud berkomitmen mendukung Salomo dengan cara menyumbang dari hartanya secara berlimpah-limpah. Ya. Daud sangat antusias dalam pembangunan bait suci. Lalu Daud menantang, mengajak seluruh pemimpin-pemimpin dan seluruh jemaat bangsa Israel untuk mengikuti apa yang dia lakukan, yaitu memberikan persembahan sukarela. Puji Tuhan, para pemimpin dan umat Israel tergerak. Mereka meresponi positif teladan dan ajakan Daud. Mereka memberi dengan sukarela, tidak ada yang terpaksa. Tidak ada yang diwajibkan, jadi benar-benar sukarela. Dan terkumpul persembahan yang sangat besar, terdiri dari emas, perak, batu-batu permata yang indah dan sangat berharga. Dan Daud,
para pemimpin, dan seluruh umat Israel sangat bersukacita karena mereka dengan sukarela sepenuh hati memberi untuk pembangunan bait suci. Melalui 1 Tawari 29 ini, komunitas pasca pembuangan dari Babel dan termasuk kita juga orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita dari perbudakan dosa, diajak untuk mendukung gereja Tuhan untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa, apa saja, tenaga, waktu, keterampilan, uang, ya, memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengajar kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang terbaik adalah hidup kita dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak hidup serupa dengan dunia, tapi tambah hari tambah serupa dengan karakter Kristus. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, apapun yang kita miliki, termasuk nyawa, harta, benda, kemampuan, talenta, itu semua dari Tuhan dan seharusnya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Persiapkan diri sebaik-baiknya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman. Amin.